bertiga, 2 dari kalian bertiga masih aman. Di-announce saja siapa yang udah pasti aman. To be honest, yang pasti aman Haris. Makasih, Chef. Bisa Yogi. dibilang Yogi sama Nata sama buruknya. Yogi, kamu udah dengar sendiri. Cinta Laura bilang apa? Ya, Chef. Nata, it was a nice dish, but you killed the fish. Chef Renata benci sekali kan kamu. Saya yang mau kamu masuk pressure test. Right? Okay. Your fish. Okay. Guys, having fun in the competition is fine. Tapi when the decision time, judging, kalau kalian masih suka bercanda and think this is fun, something wrong with you. Because your dish ain't all it. Kecuali kalian memberikan sesuatu yang boleh dibilang 88,8% spot on, then you can do jungkir balik, whatever. Jelas? Yes, Chef. Oke, kita akan lanjut ya, menyaksikan teman-teman kalian yang harus berjuang lagi di pressure test untuk tetap bisa meraih mimpinya. Alright, see you in a bit. Yes, Gak apa-apa deh bukan yang terbaik, asalkan aku lolos ke tahap selanjutnya. Alhamdulillah, selama ini akhirnya makananku bisa jadi penyelamat. Aku cukup lega sih nggak masuk further test. Cuma aku pastinya akan lebih bagus lagi lah ke depannya, Chef. Di challenge selanjutnya aku nggak capek-capek buat berusaha menjadi yang terbaik di setiap tantangan MasterChef. Lega kali aku lah, ikan kuarsikku ini dari film Ngeri-Ngeri Sedap bisa meloloskan aku dari pressure test. Masuk pressure test untuk yang ketiga kalinya nih, Sa. Aduh, kayaknya Sa harus kasih yang terbaik supaya Sa pulang. Pressure test pertama kali, aku nggak nyangka berada dan ngalamin momen ini. Sekarang aku benar-benar berserah kepada yang di atas. Selamat datang di pressure test. Ini bukan hal yang enak sih sebenarnya bilang selamat datang di pressure test ya. Saya nggak pengen lihat kalian-kalian tuh ada di pressure test. Tapi ya, this is the game. Dan kalian berempat, Kanti, Teddy, Diva, dan Sarja adalah yang terburuk dari challenge sebelumnya, which is sangat mengenaskan. Dan kita bertiga juga cukup malu ya. Wah, kelihatannya kalau aku yang masak buat Cinta Laura tadi, mungkin aku nggak akan bikin kecewa ya. Sekarang pressure test, di mana kalian bisa bertahan atau pulang, di mana semuanya tergantung daripada kalian sendiri. Siapa yang baru pertama di pressure test? Teddy, baru pertama? Yes, Chef. Sarja berapa kali? 3 kali. Diva? 3. Kanti? 3. Oh my. Teddy baru pertama kali masuk pressure test. Pasti dia deg-degan banget nih. Sarjia, Diva, sama Kanti udah 3 kali ikut pressure test. Kayaknya mulai langganan nih. Sudah ada 3 lead di depan kalian yang sudah pasti isinya adalah tantangan di pressure test kali ini atau bahan yang harus kalian olah. We will find out. Ini pasti susah banget karena nggak cuma 1 lead, ada 3 langsung. Aduh, 1 lead kemarin saja tuh tong kepala pusing, ini ada 3 lagi. Apa lagi nih? Kita akan reveal di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lead dibuka dan aku lemes banget. Dan di otak aku itu cuman ada 1 hidangan aja, pate. Kalian bisa lihat di depan kalian ada ati yang otomatis ada jantungnya juga, ada ampela, dan usus. Beberapa bagian dari ayam yang mungkin bukan primary cut sudah jelas, bahkan innards, jerawan. Untuk di Indonesia yang sudah jelas ini cukup common untuk ada di masakan kita sehari-hari, bahkan banyak digemari orang. Sudah ada yang makan?
Pernah makan? Pernah. Makan ya? Suka? Suka. Menurutku yang bisa olah itu kemungkinan Mbak Kanti karena dia ibu rumah tangga. Tapi kalau yang nggak bisa udah pasti Teddy lah. Dia kan dari US. Oke, well ini adalah delegasi Indonesia juga dan juga tidak asing untuk kalian semua dan juga untuk kita semua. Waktu kalian 45 menit. 45 menit lagi kayaknya harus bisa. Kalian bebas ke pantry, ke utensil room. Kalian bebas untuk masak appetizer ataupun main course. Do your best. 45 minutes dimulai dari sekarang. Pada pressure test kali ini, para kontestan harus membuat hidangan dengan bahan jeroan ayam. Pressure test kali ini tuh bedanya itu karena ini saya sudah ketiga kali dan kepala sepusing ini. Diva semangat, be yourself, Diva, be yourself. Di pressure test kali ini aku pengen challenge diri aku sendiri karena aku jarang buat masakan Indonesia. Akhirnya aku memutuskan untuk bikin gulai dan ini akan jadi pertama kali aku bikin gulai. Rotinya bikin di Biar aman sambil depo hati saja. Saya mau masak hati kering kayu. Pokoknya dia kaya akan rempah-rempah dan itu khas dari Maluku Utara. Ambil tepung, telur, dan ragi. Terus aku langsung lari tuh ke utensil room dan ambil standing mixer. Diva di waktu 45 menit ngambil standing mixer, apa jangan-jangan dia mau bikin dessert ya? Emang nyambung dessert sama jeroan? Karena proses pembuatan roti sangat lama, aku buat roti duluan. Soalnya itu sangat riskan sih dan dalam waktu 45 menit kayaknya aku bakalan bisa sih. Saya ambil semua bahan-bahan yang saya perlukan, langsung saya ambil dia punya peralatan juga, saya ke bench dan saya mulai dengan pertarungan ini. Makan gulai tanpa nasi kayak kurang deh, makanya aku langkah pertama masak nasi karena itu butuh waktu. Kayaknya kalau bikin nasi putih biasa terlalu biasa ya, jadi aku tambahin beberapa aromatik kayak misalnya star anis, kapulaga, sama juga air kelapa. Dari ketiga bahan itu emang biasa banget di rumah itu bikin asam-asam bumbu rujak ini. Ya, asam-asam bumbu rujak ini masakan simple, megang banget tapi semuanya dimasukin ke kuah asam pedas seger. 3 kali pressure test itu menghibur dirinya adalah practice make perfect. Jadi ya ayo aja nggak apa-apa. Semuanya pasti membawa kebaikan. Di samping ati, usus, dan ampela, aku juga ambil dada ayam untuk kaldu dari bumbu rujaknya itu sedap. Kalau semua ampel mungkin, kalau semua masak, dengarkan dari Rambo masak. Aku bikin bumbu halus sama bumbu kering. Di sini bumbu halus ada bawang merah, bawang putih, cabai. Kemudian untuk bumbu kering ya aku sangrai dulu. Itu juga ada kemiri, ketumbar, ada juga star anis, ada nutmeg, ada juga cinnamon sama cloves. Saat ini saya sedang bikin bumbu gulainya. Saat ini sedang sangrai bumbu halus. Kemudian nanti saya campur sama santan, terus sama ati dan ampelanya. Menurut saya berempat ini cukup jago ya, cukup kuat. Apalagi mereka sangat kuat di makanan Indonesia. Jadi ya semoga aja yang terbaik yang berhasil. Di standing mixer aku campur tepung, telur, air yang ada raginya dan dicampur jadi satu sampai adonannya kalis. Aku buat patenya. Itu aku prosesnya ngesaute onion, garlic, dan beberapa herbs. Baru aku campur tepung dan sedikit krim, lalu aku masukin atinya itu. Semangat! Iya, yuk.
saya lihat itu hati, kayaknya saya harus hati-hati untuk mengolah dia. Saya bicara dengan dia dulu, saya bilang kau harus selamatkan saya dari pressure test. Langsung saya marinasi hati dengan garam dan juga lemon cuy sama ketumbar. Ati, ampela sama usus. Kalau usus biasanya kan di sate digoreng gitu kan. Paling sering digoreng ya? kalau di sini. Dia bisa jadi crispy juga sebenarnya. Benar, justru itu crispy yang dicari, tekstur. Tapi kalau yang usus goreng biasanya nggak, yang dicari tuh sama orang Indonesia si krecek-kreceknya itu. Jadi dia masih tetap lembek dalamnya. Iya. Biasa diungkep dulu pakai bumbu kuning, saus kuning ya kan, baru nanti digoreng. Atau di sate gitu. Kalau Chef Juna, Chef Renata? Dari semuanya itu dari ada ati, ampela, jantung sama usus. Paling suka yang mana? Kasih ati. Ati sih. Saya suka ampela because I like the texture.